Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu-d-din, walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menerima ibadah Ramadan kita dan kita bisa diberi umur panjang untuk berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang diridhai oleh Allah. Sholawat serta salam juga kita sampaikan kepada keluarga beliau, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan pada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya, baik ketika kita di tempat yang sepi maupun di saat kita berada di keramaian, baik lahiriah maupun batiniah kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mayoritas umat Islam di dunia kemarin dan hari ini menghadap ke arah yang sama, mengumandangkan kalimat takbir, tahmid, tasbih yang sama. Ada yang di masjid, ada yang di lapangan, dan ada yang di musola. Kita dan mereka sedang mengagungkan Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diberi kekuatan oleh Allah melawan hawa nafsu 1 bulan penuh di Ramadan, maka kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. La'allakum tattaqun. Kemuliaan yang telah kita dapat tersebut hendaknya selalu kita jaga dan lestarikan dengan membangun dan menjaga persaudaraan atau ukhuwah di antara kita. Yang pertama adalah dengan membangun dan terus melestarikan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan di antara kita sesama umat Islam. Ukhuwah Islamiyah menuntun kita agar sesama muslim harus saling tolong-menolong, menjaga kehormatan dan tidak boleh merendahkan satu di antara yang lain. Jika ukhuwah ini kita rawat, umat Islam akan tampil sebagai kekuatan yang membawa kedamaian, bukan membawa perpecahan. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan,
Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu ketika mereka bertikai, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Sudah saatnya umat Islam mengesampingkan hal yang bersifat ru'iyah atau parsial, yang bisa jadi hanya menambah fitnah dan pertentangan di antara umat Islam, dan juga bisa jadi hanya akan menguras dan menyanyiakan waktu energi kita dengan perdebatan yang tidak begitu bermanfaat. Seharusnya hal itu kita bisa gunakan untuk berpikir dan bekerja lebih keras untuk kemajuan dan kemaslahatan umat. Karena tantangan yang akan dihadapi oleh umat Islam ke depan akan semakin banyak dan semakin kompleks. Maka kemudian saatnya kita kembali kepada Al-Quran. Bagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12. Yang kurang lebih artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima lagi maha penyayang. Jamaah rahimakumullah. Mari kita melakukan refleksi dan belajar dari sejarah bahwa kekuatan dan kebesaran umat Islam tidak didapat dengan harta, tetapi kekuatan dan kebesaran umat Islam diraih dan diwujudkan dengan persatuan dan kesatuan. Semangat persatuan dan kesatuan inilah yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan di antara sahabat Muhajirin dan Ansor di bawah kepemimpinan Rasulullah ketika berada di Madinah. Karenanya kita bersyukur bahwa perbedaan awal Ramadan, perbedaan 1 Syawal dapat kita sikapi dengan sebuah kedewasaan, saling menghargai dan saling menghormati sesama muslim. Sikap ini yang kemudian perlu terus kita kembangkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kedua, untuk menjaga kemuliaan yang kita sudah dapatkan di bulan Ramadan, kita juga harus meningkatkan ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sebangsa dan setanah air. Meskipun kita berbeda agama, tetapi kita adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Kita tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan kita dengan sadar, tulus, ikhlas bahwa kita adalah bersaudara, satu nusa, satu bahasa, dan satu bangsa. Negeri ini adalah negeri yang besar, lebih dari 17.000 pulau dengan beragam kekayaan alam yang melimpah di dalamnya. Ada minyak bumi, ada gas, ada emas, kekayaan hutan, kekayaan laut, nikel, flora, fauna, kekayaan budaya, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan anugerah sekaligus amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua penduduk Indonesia, baik itu yang Muslim, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Sunda, Jawa, Batak, Madura, dan lain sebagainya. Kita semua harus menjaga anugerah dan amanat itu. Negeri kita dibangun oleh para pendiri dengan semangat luhur yang disertai dengan keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Esa. Sehingga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan, atas berkat rahmat Allah yang disertai keinginan luhur, bangsa ini mencapai kemerdekaannya. 80 tahun bangsa Indonesia berdiri, presiden sudah silih berganti, jatuh bangun dan pasang surut sejarah telah kita alami. Dan sekarang kita sedang berusaha keluar dari berbagai persoalan
menuju Indonesia Emas 2045. Kita sadar bahwa memang tujuan bernegara kita untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran belum sepenuhnya bisa terwujud. Hari ini kita masih menjumpai saudara-saudara kita yang kesulitan mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak. Kita juga masih menjumpai banyak saudara-saudara kita yang hidup di dalam kemiskinan. Demikian dengan bencana alam yang datang silih berganti karena ekosistem kita sudah rusak. Sementara pada yang sama kita juga melihat banyak sekali pelanggaran hukum, termasuk kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat kita. Demikian dengan penegakan hukum yang nampaknya masih tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Bisa jadi krisis yang menimpa bangsa Indonesia ini disebabkan karena kita tidak konsisten sebagai warga negara dalam menjalankan dan menegakkan aturan. Rasulullah sukses membangun masyarakat Yathrib dengan berhasil mempersatukan penduduk Yathrib yang terdiri dari berbagai etnis dan suku yang berbeda. Ada yang dari golongan Muslim pendatang, yaitu Muhajirin. Ada yang dari golongan Muslim pribumi, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, atau yang disebut dengan kaum Ansor. Ada dari kalangan Yahudi, yakni Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Dengan semangat piagam Madinah, Rasulullah membangun masyarakat mutamadin di kota yang bernama Yathrib, yang kemudian disebut dengan Madinatul Munawwarah, kota yang mendapatkan pencerahan karena kotanya berkeadilan, karena kotanya masyarakatnya makmur, sejahtera, solid, dan tidak ada diskriminasi, baik itu yang Muslim maupun yang non-Muslim, baik itu yang golongan pribumi maupun golongan pendatang. Hal itu dibuktikan ketika Nabi dalam menjalankan piagam isi Madinah secara konsisten. Di antaranya adalah suatu ketika ada seorang Muslim yang membunuh seorang Yahudi. Mengetahui itu, Nabi kemudian marah dan mengumpulkan dana untuk ahli waris Yahudi yang dibunuh oleh seorang Muslim tadi. Nabi kemudian bersabda, barang siapa membunuh non-Muslim, maka akan berhadapan dengan saya. Di suatu cerita juga ada jenazah yang melewati Rasulullah. Kemudian Rasul berdiri dan memberikan hormat. Mengetahui itu, kemudian sahabat berkata, itu tadi yang lewat adalah jenazah Yahudi ya Rasul. Maka kemudian Rasul menjawab, kita semua harus ikut berduka cita bagi siapa saja yang meninggal dan menghadap Tuhannya, walaupun itu non-Muslim. Suatu ketika Nabi menyampaikan bahwa Usamah bin Zaid bin Harithah menangkap seorang pencuri yang kebetulan adalah perempuan, dan perempuan itu berasal dari keluarga yang sangat terhormat, yakni Bani Mad'un. Karena melihat latar belakang perempuan tersebut, Usamah bermaksud membebaskannya. Mengetahui keinginan Usamah, kemudian Rasulullah berkata, demi Allah wahai Usamah, andaikan Fatimah anakku mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. Yang dibangun oleh Rasul tersebut adalah sebuah sistem sosial yang dinamakan tamadun. Masyarakatnya disebut mutamadin dan negaranya disebut dengan Madinah Madani. Masyarakat dan pemimpin yang taat, patuh, dan menjunjung tinggi hukum. Maka dengan semangat Idul Fitri ini, mari kita perkuat ukhuwah watoniyah kita. Sebagai pemimpin, jadilah pemimpin yang mencintai rakyatnya. Sebagai rakyat, jadilah rakyat yang mencintai pemimpinnya. Pemimpin yang adil dan amanah dalam melahirkan kebijakan yang betul-betul tulus untuk rakyat. Rakyat yang santun dan taat. Kalau ada kekurangan, sampaikan kritik dengan bahasa dan cara yang baik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari kita tingkatkan ukhuwah insaniyah, persaudaraan kita sebagai sesama manusia. Bisa jadi kita berbeda agama, bisa jadi kita berbeda suku, bahkan kita berbeda bangsa, tetapi kita sama-sama manusia. Menjaga hubungan persaudaraan kemanusiaan itu harus dilakukan. Betapa tidak?
Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagai makhluknya yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70. Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ketika Rasulullah SAW bersabda, berkhutbah di Padang Arafah di saat melaksanakan haji wada, beliau menyampaikan, wahai manusia. Di sini Rasulullah menggunakan diksi wahai manusia, bukan wahai umat Islam, juga bukan wahai bangsa Arab. Wahai manusia, sesungguhnya nyawa, harta, dan kehormatan kalian adalah suci. Seperti halnya sucinya hari ini di wukuf ini. Seperti halnya sucinya bulan haji dan sucinya negeri Mekah ini. Inilah deklarasi hak asasi manusia. 3 serangkai, nyawa, harta, dan martabat manusia. Disampaikan 14 tahun, 14 abad yang lalu. Islam sangat menghormati nyawa, harta, dan martabat manusia. Dan barang siapa melanggar itu semua, berarti sama saja ia mencoreng kesucian Islam itu sendiri. Hari ini tentu kita harus prihatin menyaksikan kedoliman yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Demikian juga kedoliman yang dilakukan terhadap Iran oleh Amerika dan Israel. Tidak saja menghina kedaulatan sebuah negara, namun juga telah menghilangkan nyawa, harta, dan martabat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Iran, di Suriah, dan di seluruh wilayah yang mengalami penindasan dan ketidakadilan. Kokohkan langkah-langkah mereka, lindungilah mereka dari segala bencana dan kesusahan. Anugerahkan kepada mereka kemenangan dan pertolongan-Mu yang dekat. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. وأدخلنا وإياكم في زمرة عباد المتقين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم tilawatahu innahu wasami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa zamal ahdaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahi wa kafa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومعلمينا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء wal munkar wal bagh wasyuyufa al muhtalifat wasyadadid wal bihan
ما ظهر منها وبدن إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Hidup Said wa kulin amin wa antum bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.